Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kesalahan terbesar saudara adalah mencoba mengubah diri sendiri tanpa meminta bantuan Tuhan. Karena kuasa dan kasih-Nya lah kita diubahkan, kita tak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih saudara telah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari, di mana saudara akan mendapatkan firman, dan saya percaya firman-Nya bisa mengubah hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang, judul dari khotbahnya adalah berapa lama agar saya bisa berubah. Saat kita pertama kali menerima Yesus di hidup kita, hidup saudara secara perlahan akan terasa berbeda dari hidup yang lama. Salah satu tugas Roh Kudus yang hidup di dalam kita setelah kita menerima Yesus adalah untuk menyadarkan kita akan dosa. Dan itu adalah suatu keuntungan untuk kita, bukan untuk membuat kita terus merasa bersalah, menyadarkan kita bahwa kita harus berubah, tidak menetap di hidup yang lama. Tidak ada orang yang setelah menerima Yesus, mereka pasti mau berubah. Kalau saudara telah lahir baru, tapi tetap tidak mau meninggalkan hidup yang lama atau menjadi seperti Yesus, maka saudara harus merenungkan apakah saudara benar-benar telah menerima Yesus. Tapi seringkali kita tidak suka menjalani proses seperti dikatakan Alkitab kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita hanya mau menerima hasil akhir. Kita hanya mau pindah dari tempat awal ke tujuan baru. Saya tak sabar, saya sudah berdoa, besok saya sabar. Tapi hanya ada dua orang dalam Alkitab yang merasakan proses instan, yaitu Henoh dan Elia. Elia dibawa pergi dengan kereta berapi, dan Henoh, Alkitab hanya berkata ia pergi bersama Allah. Tapi kita semua harus menjalani proses untuk berubah. Dan itu butuh waktu. Tak selamanya mudah, terkadang menyakitkan. Kita memiliki panduan, yaitu firman Tuhan, dan ketika kita membacanya dikatakan seperti kita sedang berkaca. Dan kita akan melihat gambaran Kristus. Dan itu yang akan menyadarkan kita, aku belum seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih, artinya, kita sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang Allah. Dan itu otomatis setelah kita lahir baru. Dulu kita hidup dalam gelap, tapi sekarang kita diselamatkan. Saudara akan melihat sesuatu yang baru, dan salah satunya adalah perubahan yang harus saudara lakukan untuk hidup baru. Tapi kesalahan terbesar saudara adalah mencoba mengubah diri sendiri tanpa meminta bantuan Tuhan. Karena kuasa dan kasih-Nya lah kita diubahkan, kita tak bisa melakukannya sendiri. Nah, maksud saya, bukannya kita tak harus melakukan apa-apa, tapi maksudnya, saudara tidak bisa melakukan perubahan itu tanpa bantuan Tuhan. Saudara harus berkomunikasi, menunggu dan mendengar dari Tuhan. Dan saat Tuhan menunjukkan sesuatu untuk saudara, lakukanlah. Tapi kalau belum, maka terus menunggu. Kita bisa berubah selama menunggu dengan cara berdoa, menjalani hubungan dengan Yesus, karena semakin sering kita melakukannya, semakin kita serupa dengan Dia. Sama dengan hubungan sesama, semakin sering kita berkumpul, semakin serupa kita dengan mereka atau meniru mereka. Maka sangat penting bagi kita untuk bergaul dengan orang yang benar. Kalau saudara selalu berkumpul dengan mereka yang selalu menggerutu, maka lama-kelamaan saudara akan selalu menggerutu. Tapi kalau saudara bergaul dengan mereka yang selalu mengucap syukur, maka saudara akan menjadi seperti mereka. Saya beritahu, Yesus selalu menyebarkan kebiasaan baik.
Jadi, kita akan serupa dengannya kalau kita selalu bersamanya. Perbincangan dengan Tuhan adalah doa. Dan itu adalah berbicara dengannya dan menunggu jawabannya. Untuk kita, jawabannya bisa dalam berbagai cara, terutama dari firman Tuhan. Tapi kadang saudara bisa merasakan di hati saudara dan mengetahui apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Jadi kita telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya dan punya keinginan baru. Kita ingin seperti Yesus, maka izinkan Dia mengubah kita. Roma 12:2 menjelaskan tentang apa yang harus terjadi dalam kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Zaman ini mengikuti gaya duniawi yang ada, kebiasaan duniawi, tetapi berubahlah, ingat tidak secara instan, tetapi berubahlah atau diubahkan oleh pembaharuan budimu. Jadi, pemikiran kita sebelum menerima Tuhan adalah salah. Pemikiran kita telah dipengaruhi oleh semua hal yang duniawi. Dan sekarang tiba-tiba kita punya hidup baru dan ciptaan baru dalam Kristus, memiliki tujuan baru, menjadi seperti Yesus. Sebelum perilaku kita berubah, ubahlah pikiran kita. Caranya adalah dengan belajar firman Tuhan, atau mendengar seperti saudara mendengarkan saya, pikiran saudara diperbaharui selagi mendengarkan saya. Dengan harapan baru dan sikap baru, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saya suka bagian ini, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, Tuhan memiliki rencana indah untuk hidup saudara, tapi saudara tidak bisa mendapatkannya tanpa mempelajari firman-Nya, menjalin hubungan dengannya, dan biar Tuhan mengubahmu. Dia berkata, perbaharuilah pikiranmu, sehingga kamu bisa membuktikan. Sehingga saudara bisa melihat bukti dari Tuhan untuk hidup saudara. Saya beritahu Tuhan memperbaharui hidup saya, mengubah pikiran saya, mengubah hidup saya. Saya telah berjalan bersamanya selama 45 tahun dan mempelajari firman-Nya selama 45 tahun, dan saya beritahu itu semua tidak instan. Saya telah dan masih menjalankan proses pembaharuan. Saya yakin Tuhan sedang bekerja dan akan mengubahkan hidup kita sampai Ia datang kembali. Maka, kalau saudara belum mencapai tujuan baru, daripada bersungut-sungut, mengucap syukurlah karena Tuhan memanggil saudara. Rayakanlah proses saudara, dan berdoalah untuk hal yang perlu diubah. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua, saya akan baca versi yang lebih jelas, dan kita semua mencerminkan, sekarang saya akan menjelaskan artinya. Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan gambarannya. Nah, mengapa Alkitab berkata dengan muka yang tak berselubung? Jadi, ketika Musa pergi ke atas bukit untuk mengambil 10 titah Allah, mengambil perintah, ia menuruni bukit dengan muka yang diselimuti oleh kemuliaan sehingga ia harus menutupi mukanya dengan selimut. Tapi kita sekarang hidup dalam zaman berbeda. Kita memiliki perjanjian baru. Kita tak lagi mengikuti peraturan lama, tapi kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita menuruti petunjuk dan kehendak dari Roh Kudus, dan membawa kita pada kekudusan. Peraturan itu kudus, dan siapapun yang bisa mengikutinya, ia akan memiliki hidup yang kudus. Tapi Tuhan memberikannya untuk bukti bahwa mereka tak sanggup, mereka membutuhkan penyelamat. Kita membutuhkan penyelamat dan kita menerima Yesus sebagai penyelamat kita. Tapi firman Tuhan berkata kita harus melakukannya dengan muka tak berselubung, dengan kata lain, ubah cara kita membaca. Dengan membaca seperti ini adalah gambaran Allah. Ini adalah Yesus, ini yang Yesus inginkan untuk saya. Tapi keselamatan
tidak berdasarkan kesabaran saya, tapi pengorbanan Yesus di kayu salib dan darah yang tercurah untuk menghapus dosa saya dan berdasarkan iman saya pada Yesus. Dan karena pengorbanan Yesus untuk saya ingin melakukan kehendak-Nya. Jadi mari ambil contoh dari Kolose 3 ayat 12. Saya orang percaya, saya mempelajari firman, saya sedang mempelajari Kolose, saya sedang membaca ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, tunggu sebentar. Saya orangnya tidak sabar. Dan terkadang saya tidak murah hati dan tidak rendah hati. Tapi saya bisa lebih ramah. Ayat ini menunjukkan karakter Yesus, dan saya ingin memiliki karakter sepertinya. Tapi kalau membaca titah, saya jadi merasa bersalah. Saya berkata, tunggu sebentar. Wow. Semakin saya membacanya, saya merasa semakin bersalah dan semakin merasa buruk. Tapi ketika saya mengetahui bahwa Yesus mengasihi saya dan karena iman pada Tuhan, saya diselamatkan, maka saya bisa datang dengan apa adanya. Saya tak melihat firman Tuhan sebagai aturan yang harus dipatuhi agar saya bisa masuk surga. Saya melihatnya sebagai hal yang saya lakukan karena kasih saya akan Tuhan. Saya taat bukan untuk dikasihi Tuhan, saya taat karena Dia mengasihi saya. Dan Alkitab berkata ketika kita masih menjadi pendosa, Yesus mati untuk kita. Ya ampun. Jadi saat saya melihat ini seperti sedang berkaca dan melihat gambaran Kristus. Dan Alkitab berkata kita diubah menjadi gambarannya. Dari kemuliaan menuju kemuliaan, artinya sedikit demi sedikit. Dan sedikit demi sedikit. Jadi saya bisa bilang, Tuhan, aku tahu aku harus lebih sabar. Maukah kau menolongku? Agar aku lebih sabar. Tapi bukan berarti besok saya langsung menjadi orang yang sabar. Artinya saya akan terus diuji. Saya akan memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Kalau saudara belajar bahasa Yunani, kata kesabaran adalah kata yang bisa. Kesabaran hanya bisa dibentuk melalui ujian. Ya, saya tidak terlalu peduli, saya harap itu salah. Tapi bagaimana kita bisa bersabar tanpa menguji kesabaran kita? Saya selalu mendapat kasir yang lambat saat belanja dan ia sangat tidak teliti, tapi saya ingat firman dari Kolose 3 ayat 12 kemarin, dan saya mulai merasa ingin marah. Jadi saat itu, saya bisa berdoa dalam hati, Tuhan tolong aku untuk menjadi lebih sabar. Dan mudah-mudahan saya berhasil dan bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak, saya akan meminta ampun, Tuhan memaafkan saya dan saya akan diuji lagi. Dan sejujurnya kita akan sering berputar di kesalahan yang sama sebelum kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kabar baiknya adalah selama Tuhan memproses hidup saudara, saudara tak perlu merasa bersalah atau merasa tertuduh. Saudara harusnya bersyukur karena Tuhan mencintai saudara sampai Ia mau mengubahkan hidup saudara. Haleluya! Dia mengambil kita apa adanya, tapi tak meninggalkan kita. Tuhan tak akan membiarkan saudara hidup dalam dosa. Saya harap saudara mengerti, kalau saudara baca Alkitab sampai tak berani datang apa adanya, maka kekuatan yang bisa memperbaiki hidup saudara menjadi serupa dengannya akan hilang. Kata mengubah berarti untuk mengubah sifat asli atau memperbaiki penampilan atau mengubah keseluruhan. Ya, saat saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, semuanya menjadi baru. Hidup saudara dipindahkan dari kegelapan menuju terang Kristus.
Dan saudara telah diubahkan dari dalam, diubahkan secara roh dan secara keseluruhan. Dan ketika saudara telah lahir baru, saudara akan merasakan seperti perang antara kehendak lama dengan kehendak Tuhan, karena sekarang roh saudara memiliki keinginan yang berbeda dari tubuh saudara yang masih terbiasa dengan kebiasaan lama. Saudara akan menyesal ketika melakukan hal tertentu karena roh saudara baru di mana sebelumnya saudara tidak merasa bersalah. Karena sekarang saudara telah masuk dalam terangnya. Yang artinya kita dipindahkan ke tempat lain atau masuk surga tanpa melewati proses kematian yang dirasakan dua orang. Bisa berada di satu tempat kemudian berpindah ke tempat lain. Tapi Tuhan punya proses untuk mengubahkan kita. Dalam Keluaran 17 ayat 1 berkata, dan seluruh bangsa Israel berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan secara bertahap. Saya suka itu. Saudara tahu bangsa Israel bebas dari perbudakan. Musa membebaskan mereka. Seperti Yesus membebaskan kita dari dosa. Dan mereka berjalan keluar menuju tanah perjanjian. Dan kita juga seperti itu, kita telah lahir baru, tapi seperti masih tersesat karena kita tidak tahu harus berbuat apa dan kita masih memiliki kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Roh kita belum dewasa. Dan cara kita bebas adalah dengan melalui proses. Tuhan sedang bekerja agar nantinya kita diubahkan. Mungkin kita bisa istirahat sejenak, lalu Tuhan akan kembali bekerja. Tuhan pasti sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara di sini atau yang menonton saya, tapi saya beritahu, saudara tidak harus merasa bersalah. Karena itu, saudara harus bersyukur dan bersuka cita karena kasih Tuhan yang menolong saudara berubah menjadi serupa dengan Yesus. Mereka berangkat dari padang gurun Sin dari tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Refidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum, tapi Tuhan menyediakan air dari batu, dan batu untuk kita adalah Yesus. Saya suka kitab Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Apabila Tuhan Allahmu membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, saudara boleh bilang tetangga menyebalkan, atasan jahat, kemiskinan. Masing-masing kita pasti memilikinya, dan mereka adalah musuh. Bangsa-bangsa itu adalah lawan mereka agar mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Dan Tuhan punya janji untuk saudara, tapi akan ada musuh yang ingin merebutnya dari saudara. Alkitab berkata, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Saudara tak bisa mengalahkan musuh tanpa bantuan Tuhan. Sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Versi lebih jelas berkata, jangan membuat perjanjian apapun dengan mereka atau mengasihani mereka. Saya berikan contoh, masalahnya adalah saya terlalu mengasihani diri sendiri. Itu adalah dosa, semua di luar iman itu dosa. Dan saya tidak melakukannya dengan iman. Saya selalu disiksa waktu kecil dan saya menyalahkan itu untuk semua yang terjadi pada saya. Dan saya selalu mengasihani diri saya ketika mengalami hal buruk, atau setelah saya menikah dan Dave tidak melakukan yang saya mau. Saya mengasihani diri saya dan Tuhan menegur saya karena itu salah. Saya harus berhenti melakukan itu. Satu kali Tuhan berbicara di hati saya, Ia berkata, kamu bisa merasa sedih atau kuat, tapi kamu tak dapat melakukan keduanya. Tuhan menyuruh saya untuk berhenti melakukannya kalau saya mau mendapatkan kekuatannya dalam hidup saya. Dan saya mencoba dengan perlahan untuk melepaskan dosa itu, tapi saya belum sepenuhnya melepaskan itu, karena terkadang saya menjatuhkan diri ke dosa itu, walaupun hanya untuk sebentar. Saudara tahu, terkadang kita suka sekali untuk mengasihani diri sendiri karena perasaan kita jadi terobati.
Tapi saya tidak melakukannya lagi, puji Tuhan. Ia telah membebaskan saya. Ketika Tuhan memberikan itu pada saya harus menghancurkannya. Katakanlah musuh saudara adalah kemarahan, sulit menguasai diri. Tapi sedikit demi sedikit saudara melawannya dan menjadi lebih baik dalam menguasai diri. Tapi jangan mencobai diri sendiri dan jangan berpikir saya akan marah untuk 3-4 hari kemudian saya akan berubah sendiri. Tidak, setiap Tuhan menyadarkan saudara, saudara harus berkata, Tuhan bantu aku mengalahkannya, Engkau tidak mau aku melakukan ini dan aku ingin melakukan kehendak-Mu dan menjadi sesuai yang Engkau mau. Saya suka itu, kita harus menghancurkan sepenuhnya. Kita tak bisa mencobai diri sendiri tanpa melawannya. Kita harus menghancurkannya. Terkadang itu proses yang lama. Karena keegoisan kita sendiri. 1 Petrus 5 ayat 10, sesudah kamu menderita seketika lamanya, Allah sumber segala kasih karunia akan membebaskanmu dan menjadikanmu sesuai kehendak-Nya. Ya ampun, saya berharap kata menderita tak ada di situ. Saya tak mau menderita. Saya tak mau menunggu. Saya hanya mau dipindahkan. Saya mau mengatasi masalah saya seperti Tuhan, bebaskan aku dari dosa kemarahan ini dan kemudian tak harus berurusan dengan dosa itu lagi. Tapi saya masih punya kesempatan untuk marah. Saudara tahu saya masih suka marah. Marah bukan dosa. Yang kita lakukan karena marah itu dosa. Alkitab berkata jangan menyimpan kemarahan hingga matahari terbenam. Saya marah pada seseorang beberapa minggu lalu dan hanya berapa lama? Hanya 10 menit. Karena saya lebih dewasa, saya tahu bahwa Tuhan tak mengajarkan itu. Kemarahan hanya menyiksa saya. Alkitab berkata saat kita marah, kita tak mau mengizinkan iblis mempunyai kuasa atas diri kita. Jadi semua yang Alkitab ajarkan adalah untuk pegangan hidup kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Kemarahan itu malah menyakiti saya. Mengasihani diri sendiri sepanjang hari justru akan menyakiti saya. Saya harus bersikap ramah karena saya menuai apa yang saya tabur. Jika saya mengasihani mereka, maka saya pun akan dikasihani Tuhan. Jika saya berbuat baik, saya akan mendapatkan kebaikan. Kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan untuk dibebaskan. Jadi bagaimana dengan penderitaan ini? Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Allah sumber segala kasih karunia akan membebaskanmu dan mengubahmu. Menurut saya penderitaan ini mulai ketika kita sadar akan masalah kita. Sampai Tuhan sendiri yang membebaskan kita. Karena saat saya sadar tapi saya tidak bisa menyingkirkannya, maka kedagingan saya menderita. Karena saya mau menjadi yang Tuhan mau. Dan itu hal baik. Tuhan menyukainya. Dan saat kita menunggu, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan untuk membebaskan kita. Di luar Tuhan, kita tak bisa apa-apa. Kita tak bisa mengubah diri sendiri, kita tak bisa berusaha tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika Ia menolong, kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Pelajarilah Alkitab kita, berdoalah, ambil waktu bersekutu dengannya, lakukan apa yang Ia ingin kita lakukan. Kita tidak bisa berubah hanya dengan kekuatan sendiri. Kekuatan kita. Tapi harus Tuhan yang bekerja melalui kekuatan kita. Kekuatan kita adalah untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kasih-Nya memperbolehkan kita menerima kuasa, menolong kita, menjadi yang Ia ingini. Tuhan mengubah kita, tapi Ia melakukannya dengan perlahan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, tahu kabar baiknya? Saudara bisa menikmati proses perubahan dari Tuhan. Nah, saudara bisa melakukan satu hal, yaitu jangan putus asa. Kata lanjutkan ditemukan di Alkitab dalam berbagai tempat. Dan selagi kita berjalan dalam firman Tuhan, Alkitab katakan, kita diubahkan menurut gambarannya. Selagi saudara berjalan dalam firman, saudara akan tahu kebenaran yang akan membebaskanmu. Menurut saya keuntungan terbesar dalam hidup saya adalah saya menolak untuk putus asa. Saya belum sepenuhnya baru, tapi karena Tuhan saya tak lagi ciptaan lama dan saya tak akan menyerah, saya tak akan berhenti. Sampai Yesus datang kembali dan akan membawa saya kembali ke rumah-Nya. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah, jadilah orang yang berkata, tak peduli berapa kali iblis menyerangku,
karena orang benar jatuh 7 kali, tapi tetap bangkit.